Bismillah. Selanjutnya kita akan membahas masalah tauhid. Tauhid itu mengesahkan Allah di dalam seluruh hidup. Jadi mengesahkan Allah di dalam seluruh kehidupan. Dan tauhid adalah tujuan hidup. Yang mana Allah berfirman, "Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku." Jadi seluruh pola hidup di dalam kehidupan di dunia itu tujuannya hanya untuk beribadah kepada Allah. Apapun kegiatannya, nilainya ibadah. Hanya bedanya ada ibadah benar dan ada ibadah yang salah. Ibadah yang benar yang seperti apa? Yang sesuai dengan tuntunan Allah. Yang tidak benar yang mana? Yang menuntut, yang mengikuti hawa nafsu dunia, atau yang bertentangan dengan yang ditentukan Allah. Sebagai bentuk pengabdian kepadanya. Semua nilai ibadah. Ya, makan, minum, tidur, bekerja, bermain, menikah, atau apapun itu bentuknya, namanya ibadah. Cuma ada yang ibadah yang menjerumuskan, ada yang ibadah yang bermanfaat. Ada yang ibadah untuk pengabdian kepada Allah, ada yang beribadah hanya tujuannya sebagai intermezzo dunia, atau hanya untuk mengikuti hawa nafsu dunia. Dan tauhid itu tidak terbagi-bagi. Mungkin definisi daripada tauhid, ada yang bilang tauhid asma wa sifat, ada rububiyah, ada uluhiyah, ada hanya tauhid sebatas kalimat. Ini semua sebenarnya usaha untuk bertauhid. Tapi ada juga yang kedua, berusaha untuk menutupi jalan tauhid yang sebenarnya. Jadi tauhid itu simpel. Cukup meniatkan hidup hanya untuk pengabdian dan beribadah kepada Allah. Dan musuhnya tauhid, atau perbandingannya tauhid dengan syirik dan kafir. Dengan kemusyrikan dan kekafiran. Kafir artinya menolak kebenaran atau menutup diri daripada kebenaran, atau menolak keberadaannya Allah. Sedangkan syirik atau musyrik, mereka yang menyekutukan Allah dengan segala sesuatu. Jadi perbandingannya itu saja. Tauhid, syirik, kafir. Dan ketentuan ini bukan bisa dikarang-karang, karena tauhid, syirik, kafir itu semua atas ketentuan Allah. Yang dimana yang dimaksud tauhid, yang dimana yang dimaksud syirik, yang dimana yang dimaksud kafir, itu semua ada di dalam ketentuannya Allah. Syirik itu menyekutukan, menduakan, dan menyerupakan Allah dengan segala sesuatu, baik dia makhluk hidup maupun benda. Contoh lagi,
syirik terhadap makhluk hidup. Manusia bisa, hewan bisa, tumbuhan bisa, benda, laut, gunung, jimat, dan segala macam bentuk pemberhalaan. Kalimat pun bisa jadi tauhid, bisa jadi syirik. Kalimat pemujaan, kalimat pengagungan secara berlebihan tergantung daripada niat dan tujuan. Jadi perbandingannya tauhid itu hanya syirik dan kekafiran. Kalau kafir sudah jelas menolak keberadaannya Tuhan, menolak daripada kebenaran yang sesungguhnya. Nah, sedangkan posisi yang abu-abu, syirik atau musyrik, tetap menyembah Allah, tapi juga menyembah yang lainnya. Walaupun dengan porsi yang dibikin sehalus mungkin, tetap dia ada perbedaannya antara tauhid dan syirik. Apa saja kebanyakan syirik yang terjadi di dalam kehidupan? Yakni syirik terhadap orang-orang suci, baik dia nabi, rasul, ulama, kiai, atau orang-orang yang dianggap suci atau memiliki kemampuan ilahiyah, yang dianggap sakti, yang dianggap memiliki mukjizat, yang dianggap memiliki karomah, bukan karena benar. Dan rata-rata kemusyrikan ditegakkan dengan pelarangan akal pikiran atau menggunakan akal pikiran, dan harus taklid buta kepada kultus yang dijadikan media kesyirikan tersebut. Jadi kultus terhadap nabi, kultus terhadap rasul, kultus terhadap kiai, kultus terhadap ulama, kultus terhadap benda, tempat, banyak sekali yang dikultuskan dan tujuannya kemusyrikan, pemujaan atau penyembahan. Jadi syirik itu memberhalakan segala sesuatu, walaupun hanya sekadar ucapan, sebab ucapan keluar daripada niat. Jadi yang namanya tauhid itu memurnikan diri daripada segala unsur kesyirikan dan kekafiran. Meniatkan hidup hanya untuk beribadah hanya kepada Allah semata. Jadi lahir dari Allah, hidup untuk Allah, hanya kembali kepada Allah. Itu tauhid. Dan musyrik itu rata-rata memanfaatkan jalan ketuhanan atau memanfaatkan Tuhan hanya demi tahta dunia atau kekuasaan dunia. Fungsi daripada kultus tujuannya itu tadi, untuk tahta dunia. Kultus nama, kultus pribadi, kultus keluarga. Seolah-olah agama atau Tuhan hanya milik keluarga mereka. Contoh, kultus Arab misalnya seperti itu. Tempat ini, tempat itu, tempat anu, kalau begini, kalau begitu, kalau begitu. Tujuannya supaya apa? Supaya dikultuskan, supaya dimuliakan. Ujung-ujungnya supaya dihormati.
dipuja, diziarahi. Ujung-ujungnya bisnis lagi, bisnis agama. Itu juga dengan makam. Ada makam wali ini, wali itu, wali anu. Kalau berdoa di sini bisa begini, bisa begitu, bisa beganu. Itu namanya kultus. Yang marah kepada kesyirikan. Nah, di sini kita bongkar. Apa saja sih syirik di dalam akidah Islam? Kita akan buka. 1. Sholawat. 2. Syafaat. 3. Kitab hadis. Tandingan daripada kitabullah. Kitabnya Nabi, tandingan daripada kitabnya Allah. 4. Tawassul atau mengadakan berhala untuk sebagai perantara. Yang kelima, Nur Muhammad. Yang keenam, Habib, kekasih Allah. Habibullah atau kekasihnya Allah. Allah nggak punya kekasih. Yang ketujuh, waliullah atau wakilnya Allah. Yang dianggap wakil Allah karena dia dianggap sakti, dianggap punya mukjizat, dianggap punya karomah. Bukan karena keilmuannya yang benar. Kalau dia benar, tidak mungkin seperti itu kejadian. Nah, tujuan daripada syirik tidak lain hanyalah kultus tata agama atau kekuasaan demi dunia. Tidak mungkin demi akhirat. Tidak mungkin manusia lain mampu menanggung dosa manusia lainnya. Tidak mungkin manusia yang satu mampu menanggung beban atau amal perbuatan orang lain. Kembalinya ke diri masing-masing. Tanggung jawab kepada Allah. Jadi tauhid itu didasari oleh iman. Iman hanya kepada Allah. Didasari dengan pengetahuan, dengan ilmu, dan dengan akal. Sebab tauhid berjalan di atas ilmu dan akal. Di atas wahyu, petunjuk dan akal. Hanya orang-orang yang berakal yang bisa menegakkan tauhid. Hanya orang-orang yang mau berpikir yang bisa menemukan Tuhannya. Hanya orang-orang yang mau berpikir yang bisa berjalan di atas jalan yang hak, yang benar. Yang tidak bisa dikendalikan dengan dogma. Yang tidak bisa tertipu dengan manipulasi. Itu tauhid sejati. Contoh, masalah modernisasi karangannya Fir'aun. Dunia palsu. Dunia digital. Teknologi digital ada manfaatnya.
Tapi kalau tenggelam di dalam dunia digital, sudah masuk ke dalam kehidupan palsu. Itu yang berpengaruh sekarang dengan ekonomi digital. Pengendalinya hanya pemilik digital, bukan pelaku bisnis di dalamnya. Pelaku bisnis di dalamnya diatur kayak boneka. Sementara yang pemilik digital itulah pengendali yang sebenarnya. Matinya UMKM, matinya pasar tradisional, pasar konvensional. Semua bisa dikendalikan secara digital. Ini karangannya Firaun. Jadi tauhid mengenal diri untuk mengenal Allah. Mengenal hidup untuk hidup dengan yang sebenar-benarnya. Bukan kehidupan palsu ala Dajjal maupun Firaun. Siapa Dajjal? Penipu. Siapa Firaun? Itu yang tidak punya Tuhan, yang mengakui diri sebagai Tuhan. Jadi sekali lagi, tauhid perbandingannya hanya dengan syirik dan kafir. Ketentuannya hanya dari Allah, petunjuknya hanya dari Allah, bukan dari yang lain-lainnya. Kita jelaskan lagi. Mengapa sholawat bisa syirik? Mengapa kitab hadis itu juga kesyirikan? Mengapa Nabi dan Rasulullah tidak bisa memberikan syafaat? Tawasul atau perantara itu sebagai berhala. Nur Muhammad itu juga kesyirikan. Habibullah juga tidak pantas, juga kesyirikan. Waliullah itu juga kesyirikan. Kita akan jelaskan satu persatu di episode berikutnya. Sementara ini dulu, semoga bermanfaat.